Shalom semuanya. Sungguh bersyukur hari ini kita sekali lagi punya kesempatan pergi ke gereja, datang ke rumah Tuhan untuk kita boleh bersama-sama beribadah. Apalagi ini bulan yang spesial ya. Bukan karena ada tanggal cantiknya, tetapi bulan ini bulan yang seringkali dipercayai oleh seluruh dunia sebagai bulan kasih sayang. Karena ada tanggal 14 Februari. Hari apa itu? Hari Jumat, oh enggak ya, hari Valentine, hari kasih sayang. Di mana kita memperingati orang merayakan kasih sayang, ada yang di antara keluarga, ada yang di antara orang tua dan anak. Tetapi biasanya yang lebih umum adalah di antara kekasih, sepasang kekasih begitu ya. Nah, kalau yang di sini datang berpasang-pasangan, boleh sambil dipegang tangan pasangannya gitu ya. Yang sudah lama enggak berkata I love you, boleh berkatakan I love you, aku cinta kamu, wo aini gitu ya. Kulo tresno karo awakmu gitu ya. Nah, tapi hari ini kita enggak mau belajar tentang kasih sayang sekedar antara sesama manusia. Karena saya percaya kita sudah banyak dengar akan hal tersebut. Hari ini tema yang dipercayakan adalah komunikasi dengan kasih, tetapi secara khusus berbicara antara kita dengan Tuhan. Maka gambarnya kan bukan orang, dua orang. Gambarnya saya sengaja pakai itu orang pegang Alkitab. Dan dalam bagian ini saya tidak akan mengajak kita memikirkan tentang kasih Allah kepada kita karena jawabannya pasti. Pasti. Sepasti matahari terbit. Sepasti bahwa segala sesuatu ini terjadi, kita sudah alami, itulah kasih Allah yang menopang kita. Tetapi pertanyaannya untuk kita hari ini adalah, kita kasih enggak kepada Tuhan? Kita sayang enggak kepada Tuhan? Dan kalau saya percaya ini ditanyakan, semua akan menjawab, amin. Kenapa? Di gereja lah, jawabannya pasti amin lah. Gitu. Tetapi saya juga percaya kita adalah orang-orang yang belajar mengasihi Tuhan. Pertanyaan saya lebih lanjut sekarang adalah begini. Kira-kira Tuhan ngerasa enggak kasih kita? Beda loh ya. Orang menyatakan kasih dengan orang yang dikasihi merasakan, itu bisa jadi enggak nyambung loh. Saya di kampus berapa kali saya menangani ada konseling mahasiswa yang mengatakan bahwa Pak, orang tua saya itu tidak sayang sama saya. Berarti kan ini mahasiswa bilang orang tuanya enggak sayang kepada dia. Lalu kemudian saya tanya kenapa kamu bisa cerita seperti itu? Cerita banyak hal. Dan dari ceritanya saya melihat orang tuanya sayang loh. Buktinya apa? Dia perlu apapun dicukupkan. Dia kepingin apa, orang tuanya berjuang untuk memenuhi. Dan ketika saya katakan semua hal tersebut, kok rasanya orang tuamu sayang ya? Lalu dia bilang gini, sayang sih sayang, tapi kok aku enggak ngerasa ya. Nah perhatikan ya. Jadi ada loh pengalaman di dalam keseharian hidup kita, orang mengasihi yang lain, yang satu effortnya sudah besar, tapi yang dikasihi enggak ngerasa tuh bahwa dia sedang mengasihi. Pertanyaannya sekarang begini, kita mengasihi Tuhan, Tuhan kerasa enggak bahwa kita mengasihi dia? Ini pertanyaan yang lebih serius. Bukan masalah kita sudah lakukan apa, tapi Tuhan terima enggak? Tuhan senang enggak? Yang lebih celaka adalah kalau kemudian kita merasa bahwa kita sudah memberi kasih, tapi justru yang terjadi adalah kita melukai hati Tuhan. Ah Pak, mana mungkinlah ada peristiwa seperti itu. Ada loh. Yuk kita perhatikan sama-sama teks firman Tuhan. Saya ambil kali ini dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Mulai dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Oh mundur dulu aja, belum ditampilkan ini. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22, sengaja teks lengkap saya tidak tampilkan supaya setiap kita membuka di dalam Alkitab kita masing-masing, baik Alkitab cetak maupun Alkitab elektronik. Yohanes pasal kedua, 13 sampai 22. Saya bacakan ya. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat,
Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia, yaitu Yesus, membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang-uang penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah yang engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Fokus kita ada di ayat yang ke-17. Next slide tadi. Yaitu, maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nanti kita lebih banyak berfokus di ayat ini. Dari teks yang sudah kita baca, ini cerita pada momen Paskah, di mana pada zaman itu orang-orang Yahudi akan berbondong-bondong dari seluruh pelosok negeri datang ke rumah Tuhan. Kalau tanya, ngapain? Jelas jawabannya, merayakan Paskah. Ngapain mereka merayakan Paskah? Seperti yang diajarkan oleh tradisi Musa. Seperti yang diajarkan di dalam kitab-kitab suci mereka. Mereka datang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi latar belakang kenapa banyak orang berjualan di sana. Ini bukan sekedar buka kantin loh Bapak Ibu ya. Karena ada orang yang berpikir, wah gereja enggak boleh punya kantin. Kenapa? Enggak boleh jualan dalam gereja. Nah, ini beda konteks. Pada zaman tersebut orang-orang jualan bukan untuk buka kantin. Bagi orang-orang makan di sana, bukan. Kenapa mereka jualan binatang-binatang tersebut? Karena aturan hukum Musa mewajibkan harus datang bawa korban. Dan tidak bisa sembarang korban. Korbannya harus yang terbaik. Bapak Ibu, orang Israel pergi dari daerah-daerah datang ke rumah Tuhan bawa korban, sangat mungkin loh terjadi kecelakaan. Kan mereka nggak naik mobil, mereka kan nggak naik truk. Jangankan yang zaman tersebut nggak naik truk. Bapak Ibu, saya pernah lihat satu berita, begitu ya. Saya yakin beritanya benar meskipun akhirnya dijadikan bahan guyonan, yaitu apa? Ada satu truk isi kambing, lalu kemudian salah satu kambingnya ini cerita mau hari raya tertentu di mana potong korban, lalu kambingnya satu loncat, ceruk, jatuh jalan raya, kabur gitu ya. Ini yang naik truk aja masih bisa loh punya potensi kecelakaan gitu ya. Apalagi di zaman tersebut orang tuh bawa manual pakai jalan. Mungkin enggak kalau ada cacat? Mungkin. Dan ketika sudah ada cacat, enggak bisa dipersembahkan. Maka orang-orang yang berjualan itu sebenarnya loh ya, merupakan satu hal yang positif. Kenapa? Daripada kamu susah payah bawa korban, belum tentu korbanmu itu layak karena bisa jadi cacat, mending kamu tinggal beli. Baik kan? Baik. Bukankah kalau dikatakan dan digambarkan, ngapain sih mereka berbondong-bondong ke rumah Tuhan? Jawabannya satu, memuji, memuliakan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dan kalau pakai tema kita hari ini,
saya bisa katakan orang Yahudi akan berkata, kami sedang mau menyatakan cinta kami kepada Tuhan. Mereka beribadah itu menyatakan cintanya loh kepada Tuhan. Tapi perhatikan, Yesus yang adalah Allah yang jadi manusia, ketika melihat semua perbuatan cinta tersebut, apakah kemudian Yesus terharu dan berkata, waduh, manusia memang benar-benar mengasihi Allah. Bahkan teks ini sangat mengejutkan. Yesus yang selama ini dikenal sebagai orang yang penuh kasih. Yesus yang selama ini dikenal sebagai orang yang sangat penyayang dan sabar. Hari itu Yesus melakukan tindakan yang mengejutkan semua orang. Dia marah sejadi-jadinya. Dia balikan semua meja. Dia usir orang yang berjualan tersebut. Sehingga kalau saya pakai bahasa tema hari ini, Yesus yang adalah Tuhan, ngerasa enggak sih orang-orang Yahudi itu cinta dia? Ngerasa enggak? Jawabannya enggak loh. Jawabannya enggak. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, saya mengajak kita mencoba merenung dan berpikir secara serius. Bukan cuma sekedar saya sudah lakukan apa untuk Tuhan. Bukan sekedar masalah aktivitas sehari-hari yang kita kerjakan seolah-olah bagi Tuhan. Karena belum tentu yang kita kerjakan, meskipun dengan segala kebaikan, dengan segala hal yang terkesan indah, belum tentu Tuhan menerima itu sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Maka hari ini kita mau belajar bagaimana caranya supaya kita bisa sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan Tuhan sungguh-sungguh merasa kita memang mencintai Dia. Nah, tapi hari ini saya mengajak kita mencoba mengevaluasi hidup kita. Selama ini cinta kita untuk Tuhan itu cinta yang seperti apa? Nah, dari teks yang tadi kita baca di ayat 17 yang merupakan fokus yang tadi saya katakan, di situ murid-muridnya ini memberikan sebuah pemaknaan. Jadi sekali lagi ya, ayat 17 ini pemaknaan sesudah Yesus mati, Yesus bangkit, Yohanes menuliskan Injilnya, baru teks ini dimasukkan di sana. Ini pemaknaan para murid. Mengingat semua peristiwa tersebut, lalu Yohanes berkata, itu loh yang menggambarkan Mazmur 69 ayat 10. Yesus menggambarkan, menggenapi apa yang dituliskan dalam Mazmur 69 ayat 10. Yaitu apa? Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Itu teks di Yohanes 2, sama seperti di Mazmur 69 ayat 10. Tapi Bapak Ibu kalau membaca bagian ini, sebenarnya terjemahannya bagus. Tapi terjemahannya kurang literal. Sehingga kita tuh kurang bisa merasakan apa sih maksudnya. Maka terjemahan literalnya, kata cinta itu bukan cinta. Kata cinta itu cemburu. Sekali lagi ya, kata cinta itu bukan cinta. Kata cinta itu cemburu. Cemburu itu cinta enggak? Di sini Bapak Ibu yang pernah cemburu, angkat tangan. Wah, enggak usah ya. Cemburu itu cinta enggak? Cinta loh. Terus bedanya cinta dengan cemburu apa? Kalau sama-sama cinta. Ini bedanya. Kalau cinta itu konteksnya positif. Orangnya baik, kita mengerjakan hal yang baik, maka kita katakan itu cinta. Tapi kalau cemburu itu adalah cinta, tapi dalam situasi yang tidak baik. Ketika orang yang harusnya juga membalas cinta, tidak membalas, maka cintanya jadi cemburu. Ketika seseorang mencintai, lalu orang yang dicintai ini justru melakukan hal yang jahat, maka kata yang tepat adalah cemburu. Maka ketika teks Alkitab bukan diterjemahkan cinta, tapi cemburu. Hal ini mau memberitahu bahwa
apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Allah, persembahan-persembahan mereka kepada Tuhan, itu merupakan hal yang buruk. Maka cinta Tuhan berubah menjadi kecemburuan. Kalau ditanya apa buruknya? Ada dua yang saya ingin ajak kita sama-sama perhatikan dan pelajari. Yang pertama adalah ini. Dari konteks kisahnya kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada perubahan fokus. Fokus yang harusnya ketika mereka beribadah itu kepada Tuhan, tetapi fokusnya berubah kepada yang lain. Ada perubahan fokus. Tahu dari mana bahwa ada perubahan fokus? Saya ajak sekarang kita melihat satu ayat sebelumnya, yaitu ayat 16. Teks firman Tuhan berkata demikian. Ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ayat ini muncul di beberapa Injil dengan beberapa kalimat. Ada yang mengatakan jangan kamu jadikan sarang penyamun dan lain sebagainya. Tapi saya ajak kita melihat apa yang Yohanes tuliskan. Yohanes menuliskan ini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Dan maafkan saya sekali lagi saya harus katakan terjemahnya bagus tapi kurang tepat. Harusnya terjemahan yang tepat adalah jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi rumah berjualan. Kenapa kok ini penting? Sama aja lah Pak, rumah ya tempat ya rumah. Betul, tapi hal ini penting karena ketika ada satu kata diulang 2 kali, itu berarti ditekankan. Satu kata yang diulang 2 kali, berarti ada maksud yang ditekankan. Begitu rumah diulang 2 kali, maka rumah ini jadi penting untuk diperhatikan. Nah, begitu kita sudah memperhatikan, oke, rumah ini katanya diulang 2 kali, kalau gitu diulangnya dalam pengertian apa? Yang satu rumah Allah. Bait suci, ini rumah Allah. Yesus berkata, ini rumah Allah. Tapi kamu menjadikannya sebagai rumah. Sama-sama rumah loh. Tapi fokusnya Allah enggak? Enggak. Maka bukan lagi disebut rumah Allah, tapi jadi tempat apa? Rumah berjualan. Yang harusnya pertama ditujukan untuk Tuhan, berikut-berikutnya, ini bukan lagi untuk Tuhan. Meskipun atas nama Tuhan, meskipun itu merupakan ajaran dari Taurat Tuhan, tapi fokusnya bukan lagi Tuhan. Terus fokusnya berubah menjadi apa? Saya mencoba mengajak kita melihat beberapa kategori ini. Yang pertama, penekanan yang awalnya tadi adalah anugerah, sekarang berubah menjadi usaha. Awalnya tempat ibadah, rumah Tuhan menjadi tempat anugerah. Maksudnya apa? Kalau kita kembali mengamati dalam konteks perjanjian lama, kita tahu Tuhan itu menyatakan diri dia tidak tinggal di mana-mana. Bumi ini cuma pijakan kakinya. Dia nggak sama seperti dewa-dewa yang perlu tempat, perlu kuil. Tapi aneh ya, Tuhan yang sudah berkata bahwa aku itu tidak tinggal di mana-mana karena semua ini adalah ciptaanku. Tapi kok dia minta dibangunkan bait Allah. Tapi kok dia minta dibikinkan kemah suci. Kenapa? Jawabannya bukan karena Tuhan butuh, bukan. Tapi karena manusia yang butuh. Coba bayangkan orang Israel yang ada di padang gurun. Sekali lagi ya, konteksnya padang gurun. Di mana-mana tuh cuma ada pasir dan mereka berkata, sekarang sembahlah Tuhan. Betul sih Tuhan bisa disembah dimanapun, betul. Tapi apa yang membuat orang Israel sadar bahwa betul-betul Tuhan itu ada bersama dengan kita. Apa yang membuat kita itu bisa merasakan dengan diri kita bahwa Tuhan itu betul-betul sayang dan Tuhan hadir menyertai, memimpin kita dan berkenan atas bangsa kita. Kebutuhan itulah yang Tuhan lihat. Maka Tuhan bilang gini, ya udah deh, ya udah, buat rumah, taruh tabut di situ, dan aku akan tinggal di sana.
Bukan karena Tuhan tidak punya rumah. Tapi Tuhan mengerti kebutuhan umatnya. Sehingga Tuhan hadir, Dia yang maha kuasa, memilih hadir secara terbatas dalam satu wilayah tertentu. Untuk memberikan jaminan kepada umatnya, aku beserta engkau. Sehingga setiap kali umatnya melihat Tuhan hadir, di situ mereka berkata apa? Puji Tuhan, kita nggak ditinggalkan sendiri. Puji Tuhan, Tuhan memimpin hidup kita. Puji Tuhan ada berkat dan anugerahnya. Sehingga ketika mereka datang ke kemah suci, mereka berharap apa? Anugerah Allah. Mereka kembali bergantung kepada Allah dan mereka sadar kami nggak bisa hidup tanpa Engkau. Bukankah kata-kata itu yang diwakilkan oleh Musa ketika Allah yang marah gara-gara peristiwa anak lembu emas tersebut. Tuhan bilang gini, sudah aku tidak akan pimpin, aku utus malaikatku. Kamu jalan sama dia, aku tidak akan ikut. Terus Musa berkata, Tuhan, kalau engkau nggak berjalan, kami nggak berjalan. Kalau engkau yang tidak memimpin kami diam saja. Dan Tuhan bermurah hati, Tuhan kembali memimpin orang Israel. Semua menyatakan apa? Anugerah. Itu perjanjian lama. Demikian juga ketika jadilah mereka masuk di tanah Kanaan, dibangunlah bait suci. Sekali lagi Tuhan nggak butuh. Tapi kenapa bait suci itu ada? Sebagai tempat anugerah. Di mana orang boleh datang. Orang berdosa boleh datang. Dan boleh apa? Boleh memohon penyucian Tuhan. Maka bawa kambing, bawa domba. Tujuannya apa sih? Bukan cuman, ya dah persembahan Tuhan pengen makan kambing kali ya. Dah Tuhan pengen makan domba, disembelihlah. Apalagi kalau kita perhatikan di dalam kitab Imamat, ya, kitab Pentateuch, kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tuhan tuh suka minta lemak-lemaknya dibakar. Kenapa? Berarti Tuhan suka makan lemak kali ya. Lemak itu memang haujek sencingping gitu ya. Maka bagian terbaik Tuhan minta begitu. Kenapa sih kok Tuhan meminta semua itu? Tujuannya bukan karena Tuhan butuh. Tapi dengan mempersembahkan korban, umat itu sadar aku berdosa. Tapi sekarang aku pulang bisa dimenangkan. Puji Tuhan. Ini bait suci. Ini fokusnya kepada Tuhan. Rumah Tuhan harusnya menjadi rumah anugerah. Tetapi sekarang ketika mereka berjualan, mereka merasa bahwa yuk kamu butuh nih, yuk beli, bayar, kerjakan usahamu. Sekali lagi, gak salah sih menolong orang menyiapkan korban, gak salah. Tetapi fokusnya sekarang berubah. Bukan lagi membawa binatang, memilih yang terbaik untuk menyerahkan kepada Tuhan. Bukan, fokusnya bukan itu. Apa? Transaksi, berjual beli, berusaha. Itu yang membedakan rumah Allah dengan rumah dagang. Dagang berarti usahanya kita. Saya mengajak kita refleksi relasi kita dengan Tuhan hari ini, apakah dipenuhi dengan anugerah atau sekedar usaha. Ketika kita baca Alkitab, ketika kita beribadah seperti ini, yang kita hayati itu apa? Anugerah. Setiap kali datang ke gereja maka kita penuh ucapan syukur. Kenapa? Tuhan, aku ini orang berdosa. Tapi kalau Tuhan mau ketemu sama aku, setiap hari Minggu Tuhan nantikan aku datang. Mau memberi berkat Tuhan, besar anugerah Tuhan. Maka ketika kita nyanyi yang terbaik. Kenapa? Ini semua karena anugerah Tuhan. Itu penghayatan kita. Atau kita datang ke gereja dan berkata, Tuhan udah datang ya. Saya sudah melakukan sesuatu loh buat Tuhan. Jangan lupa berkati. Jangan lupa curahkan berkat-Mu. Sudah datang. Yang mana? Penghayatan kita. Ketika kita baca Alkitab, apakah kita membaca dengan sebuah kacamata Tuhan? Engkau masih mau berfirman, menuntun hidup aku yang lemah, yang gagal, tapi firman-Mu terus menopang.
bersyukur kepada Tuhan. Atau kita baca tujuannya apa? Tuhan, aku sudah melakukan bagianku. Sudah baca Alkitab. Jangan lupa, semua yang kamu janjikan dalam Alkitab, berikan kepadaku. Yang mana? Kalau relasi yang kita bangun dengan Tuhan, bukan karena kita adalah orang yang menyadari anugerah Tuhan, tapi lebih kepada upaya usaha kita. Kalau saya tidak baca Alkitab, kalau saya tidak beribadah, kalau saya tidak melayani, maka Tuhan tidak akan berkenan atas hidup saya. Berarti itu usaha kita. Maka orang yang melakukan dengan dasar usaha, percayalah, kita sama seperti orang yang berjualan di bait Allah zaman itu. Kalau Tuhan datang dan Tuhan lihat, dia nggak akan berkata, well done anakku. Dia tidak akan berkata, masuklah ke dalam rumah tempat kebahagiaan. Dia akan membongkar, membalikkan semua usaha kita. Karena Tuhan berkata, aku nggak butuh semua hal tersebut. Selama ini kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Yang mana? Anugerah atau kita yang mencoba terus berusaha. Sama seperti yang kedua, yaitu adalah penekanan pada relasi kasih atau transaksi. Kalau relasi kasih, maka disitulah kita setiap kali melakukan aktivitas rohani. Dasarnya itu karena kita cinta sama Tuhan. Dasarnya karena kita menyadari kasih-Nya Tuhan dan kita mau memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itu relasi kasih. Kalau transaksi, maka ketika kita mau memberi, kita hitung-hitungan dulu nih, kalkulasi. Kalau saya kasih sekian, kira-kira nanti dapat balasan berapa ya? Cuan enggak ya? Untung enggak ya? Berapa banyak orang-orang Kristen menerapkan prinsip transaksional juga dengan Tuhan. Baik, prinsipnya adalah ngitung-ngitung Tuhan dulu sudah kasih berapa, Tuhan enggak ngasih banyak. Ya udahlah, saya enggak perlu kasih banyak-banyak buat Tuhan. Tuhan kemarin enggak jagai aku, sekarang enggak usah pelayanan dulu lah. Capek istirahat dulu lah. Itu transaksi. Modalnya adalah kalau Tuhan sudah kasih, baru kita mau kasih. Atau kadang-kadang orang modalnya adalah bukan model balas budi, tadi ini model balas budi. Yang kedua adalah model investasi. Kalau model investasi gimana? Saya kerja dulu, terus nanti jangan lupa nih, saya tulis sama Tuhan, Tuhan saya sudah kerja sekian ya. Nanti saya ingin balasannya ini, sesuai dengan upaya yang saya kerjakan. Itu investasi. Kita sama Tuhan menerapkan model balas budi sama investasi kah? Atau setiap kali kita doa, setiap kali baca Alkitab, setiap kali kita ibadah, kita datang karena kita mau menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Yang mana? Kalau fokus kita bukan lagi cinta kita kepada Tuhan, kita sama nih, seperti para penjual di bait Allah. Atau yang ketiga, penekanan yang seharusnya Allah itu adalah subjek. Bergeser Allah itu menjadi objek. Kalau Allah itu subjek, maka segala sesuatu adalah tentang Tuhan. Bahkan hidup kita ini pun juga tentang Tuhan. Maka harusnya setiap kali ibadah, pulang gereja ada namanya pengutusan, doa berkat. Kenapa sih doa berkat diberikan? Bukan supaya kita sudah datang, nanti pulang terima berkat ya, balas budi. Bukan. Kenapa kok kita diberkati oleh Tuhan? Supaya hidup kita ini bisa kita kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Bukan di gedung gereja kita sekedar memuji nama Tuhan. Tapi di keluarga kita, di pekerjaan kita, di lingkungan kita. Kita menyatakan Tuhan tersebut. Kita menggambarkan hidup dan kasih dan anugerahnya Tuhan. Maka segala sesuatu tentang hidup kita, semuanya tentang Tuhan. Kalau orang lihat hidup kita dan mereka berkata, hidupmu luar biasa ya. Saya bersyukur loh, saya seneng loh punya teman, punya pasangan, punya sohib, punya keluarga seperti kamu. Karena saya merasakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Disitulah baru kita bisa berkata, inilah cintaku buat Tuhan. Itu relasi yang Tuhan inginkan. Tapi kalau
yang terjadi Tuhan itu sekedar jadi objek, maka kira-kira begini. Tuhan itu alat, Tuhan itu cuma jadi supplier, bukan sumber berkat. Tuhan itu ibarat ATM. Semua kita, kalau kita yang masih pakai ATM ya, karena sekarang sudah ada gawai, orang beberapa kali transaksi sudah melalui gawainya, tapi di zaman dulu kita senang enggak dengan ATM? Enggak loh. Tapi sering loh orang ke ATM. Kenapa? Ke ATM bukan nyari ATM-nya, ke ATM nyari apanya? Duitnya. Coba ke ATM, enggak ada tuh orang cuma ke ATM berkata gini, seneng aku lihat ATM. Udah yuk pulang yuk, sudah ketemu ATM. Ada. Orang semua melihat ATM, masukin kartunya, masukin nomornya, tujuannya apa? Ngelihat uangnya itu loh kalau keluar, apalagi kalau ngelihat di rekeningnya, ya, tulisan di layarnya ya, sisa saldo, nolnya masih 11, masih 12, kita berkata, itu menyenangkan sekali. Bukan ATM-nya kan, duitnya kan yang menyenangkan. Pertanyaannya gini, bagi kita, Tuhan itu duit apa ATM? Berapa banyak Tuhan jadikan kita tuh, Tuhan kita jadikan ATM. Tuhan, aku butuh ini, tolong kasih ya. Begitu dikasih, makasih. Wah, kita gembira dengan berkat Tuhan. Tuhan cuma objek. Tuhan bukan subjek. Dan begitu hal itu terjadi dalam hidup kita, kitalah para penjual di rumah Allah itu. Menyatakan kasih untuk Tuhan. Mungkin dari pikiran kita. Tuhan ngerasa kita kasih. Maka pertanyaannya, fokus kehidupan kita masih tetap Tuhankah? Atau fokusnya sudah bergeser dengan yang lain? Kalau Allah yang sudah memberi yang terbaik, bahkan dia mengorbankan putra tunggalnya mati di atas kayu salib, dia akan cemburu ketika kita bukan memberi cinta kita dan hidup kita bagi dia. Ini yang pertama, kegagalan dan kesalahan orang Israel. Dan yang kedua, apa sih yang menjadi kegagalannya? Kalau kita perhatikan, Tuhan itu cemburu karena ada dosa. Tuhan itu cemburu karena ada dosa. Dan sekali lagi kita perlu mengamati kenapa sih Yesus itu marah. Kenapa Yesus marah? Jawabannya adalah karena manusia melecehkan hal terbaik dari Allah. Yaitu baitnya di mana Allah berkenan hadir di sana. Tuhan melecehkan dengan hanya menjadikan tempat transaksi dagang. Betul hal tersebut. Tetapi satu hal lagi. Apa yang membuat Tuhan itu paling marah? Tuhan marah terhadap dosa. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah menyerahkan segala sesuatunya. Tetapi manusia justru mengabaikan yang terbaik tersebut. Saya mengajak kita kembali memperhatikan teks yang tadi dikatakan, yaitu cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tadi kata cinta saya sudah koreksi jadi cemburu. Sekarang saya mengajak kita memperhatikan kalimat berikutnya yaitu menghanguskan aku. Apa sih arti menghanguskan? Ini terjemahan yang bagus dan tepat. Memakan habis sampai tidak ada yang tersisa. Hanguskan artinya seperti itu. Habis, nggak ada yang tersisa. Kenapa kok dituliskan cinta untuk rumahmu menghanguskan aku? Saya pertama-tama ajak kita melihat ini kan dituliskan pertama oleh Daud. Daud ketika nulis ini apa sih yang Daud itu alami? Teks di dalam Mazmur 69 memang tidak memberikan kita jawaban yang tegas konteksnya kapan. Tapi kalau kita melihat kehidupan Daud maka kita bisa katakan dari awal sampai akhir. Hidup Daud itu hidup yang hangus. Kenapa? Habis-habisan buat Tuhan. Enak-enak gembalakan kambing domba, dipanggil, diurapi, jadi raja menggantikan Saul.
Langsung naik tahta? Enggak tuh. Masih kerja sama si Saul. Oke dah, anggap gak apa-apa, ini naik karir sudah lumayan bagus. Kerja sama Saul, kerja baik-baik, melayani baik-baik. Bahkan setiap kali roh jahat menghinggapi Saul, Daud main kecapi, menaikkan pujian, roh jahatnya pergi. Bagus kan ya? Tapi apa yang Daud alami? Dikejar sampai mau dihukum mati. Dikejar sampai mau dibunuh. Dan kita melihat berkali-kali sudah terujuk, terpojok Daud. Masuk ke gua, Saulnya masuk ke sana. Anugerah Tuhan baik, anugerah Tuhan besar. Saulnya nggak ketemuin Daud, Daud yang ketemuin Saul. Betul? Terpojok tempat lain apa? Ketika Daud sudah terpojok, tidak bisa kemana-mana, dia terpaksa nyebrang ke negara musuh. Dan jangan lupa, Daud itu sudah mengalahkan pasukan musuh itu berlaksa-laksa. Sehingga Daud itu adalah the most wanted person, orang yang dicari oleh musuh. Daud harus pergi ke negara itu, ke bangsa itu. Pasti ketangkap enggak? Pastilah, muka Daud itu dihafal. Terus kok Daud bisa lolos? Pura-pura gila. Bayangkan orang waras, pura-pura gila demi menyelamatkan diri. Parah kan? Pergumulannya. Berat kan? Saya kok yakin kalau Daud hidup di zaman sekarang, mungkin Daud akan berkata, bunuh diri kali aja ya. Mentalku kena, nggak gampang. Bahkan setelah dia jadi raja, apakah nyaman hidupnya? Enggak. Buktinya anaknya pun mau mengkudeta Daud. Hidupnya hangus, hidupnya penuh dengan berbagai macam penderitaan. Itulah alasan Daud mengungkapkan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Tapi apa yang terjadi dalam hidup Daud itu cuma gambaran kecil dari penggenapan Mazmur 69 yang digenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Kenapa? Karena ketika Yesus menggenapi Mazmur 69, Yesus hangus. Yesus bukan cuma hampir mati, Yesus mati. Daud berdosa, Daud bersalah, maka itu kemudian dia menerima konsekuensi. Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa, tapi dia menanggung dosa. Maka bukankah dia hangus sehangus-hangusnya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus sudah menyerahkan segala sesuatunya bagi manusia. Bukankah manusia melecehkan? Bukankah manusia mengabaikan? Berapa banyak di antara kita setiap kali kita hidup, kita sadar kita masih punya nafas kehidupan. Satu hal yang kita syukuri adalah salib Kristus. Karena salib itulah yang membuat kita bisa ada hari ini. Berapa banyak di antara kita betul-betul bersyukur karena pengorbanan yang Allah telah berikan dalam kehidupan setiap kita. Berapa banyak kita bisa berkata, Tuhan, kamu tidak perlu beri apa-apa lagi karena cukup. Engkau sudah memberi yang terbaik. Apa yang terbaik? Salib Yesus, Allah yang mau jadi manusia, bahkan mati menanggung dosa kita. Bahkan setelah dia mati, dia bangkit. Setelah bangkit, dia masih menyertai kita. Berapa banyak di antara kita berkata, Tuhan, tidak perlu kasih apa-apa lagi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Terlalu ajaib berkat. Berapa banyak? Berapa banyak di antara kita setelah menerima segala kasih dan kebaikan Tuhan tersebut, kita masih menuntut yang lain. Kita masih menuntut Allah mengerjakan ini, itu, dan sebagainya. Sehingga itulah dosa. Itulah dosa. Ketika kita tidak berfokus kepada salib, kita merendahkan salib, seolah-olah berkata salib kurang. Itu dosa. Dosa bukan sekedar kita melakukan sesuatu yang jahat. Dosa adalah ketika kita menganggap salib itu kurang bagi hidup kita, untuk hidup kita. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menyadari, sudah merasakan,
sudah dipuaskan oleh salib Kristus? Kalau jawabannya belum, maka ketika kita mengerjakan segala sesuatu yang lain, kita bukan melakukannya karena kasih. Tapi bisa jadi kita melakukannya dalam dosa. Ketika kita melayani, bukan karena digerakkan oleh salib, oleh alasan apapun, itu dosa. Ketika kita membaca firman, baca firman, tapi bukan karena salib Kristus, itu dosa. Bahkan ketika kita memberikan persembahan, bukan karena sadar anugerah Allah dalam salib Kristus, itu dosa. Maka Allah yang cemburu, saya tuliskan di slide terakhir, melawan Allah bukan sekedar mengenai kegagalan melakukan apa yang benar. Ingat ya, bukan sekedar karena kita gagal melakukan apa yang benar. Tetapi ketika kita gagal mengasihi Allah dalam segala sesuatu, itu dosa. Maka hari ini pertanyaannya untuk kita, pikirkan dan renungkan setiap hari. Ketika kita melakukan ritual-ritual kegiatan baca Alkitab, doa, puasa, pelayanan, apapun. Pertanyaannya, karena salibkah? Karena kita sadar pengorbanan Allah begitu besarkah? Atau karena alasan-alasan yang lain? Untuk merangkum semua teks kebenaran yang sudah saya bagikan, ada satu kisah. Saya nggak tahu kisah ini sudah pernah kita dengar atau belum. Tapi ini kisah kuno, kisah klasik. Kisah tentang seorang anak dari satu keluarga yang nggak sangat kaya tapi juga nggak bisa dibilang miskin. Anak tersebut pulang pergi sekolah itu jalan kaki. Selain karena memang bukan orang kaya, rumahnya nggak terlalu jauh dari sekolahan. Kira-kira jalan 20-25 menit nyampe. Setiap hari seperti itu. Nah, rutenya selalu sama. Ngelewati satu toko mainan. Kalau pergi sekolah, tokonya belum buka. Tapi kalau pulang sekolah, tokonya sudah buka. Maka kebiasaan si anak, kalau pulang sekolah, dia nggak langsung menuju ke rumah, tapi dia berhenti di depan toko. Ngapain? Window shopping. Dia ngeliatin, nggak beli sih, karena nggak punya duit. Tapi ngeliatin tuh mainan-mainan, lihat aja sudah bahagia katanya. Maka dia liatin, setelah dia puas liatin, baru dia jalan pulang. Setiap hari seperti itu. Sampai satu kali, si anak itu ketika pulang sekolah ngelewatin, di pajangan toko ada sebuah mainan baru, new arrival. Untuk menyederhanakan, saya buat harganya tulisannya gini, 50.000 only. Maka ketika dia lihat mainan tersebut, langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia kepingin sekali dan belum pernah dia punya kepinginan seperti itu. Maka yang terjadi adalah dia lihat harganya 50.000. Dia cepat-cepat pulang, dia bongkar celengannya. Dan yang dijumpai, jangankan dapat 50.000, dapat 5.000 aja nggak ada. Dia nggak pernah nabung. Maka dia sedih, dia pikir bagaimana caranya ya aku pokoknya pingin benda ini. Dia doa, orang Kristen. Nah besok paginya, bangun pagi orang tuanya kaget. Kenapa? Begitu orang tuanya buka pintu, biasanya rumah itu masih kotor, masih berantakan. Hari itu pagi itu, jam 5 pagi itu rumah sudah bersih. Sudah disapu, sudah dispel. Orang tuanya pergi ke dapur, sudah ada nasi di sana, sudah ada telur goreng. Dan dia kaget. Semua terjadi karena apa? Si anak itu yang masak. Dan si anak berkata, Pak Mama, duduk dulu, saya masakan. Oh, papanya, Mama, kenapa nak masak? Enggak Papa, Mama duduk dulu. Saya hari ini mau melakukan sesuatu buat Papa dan Mama. Wah, dimasakkan. Papa mamanya mulai toleh-tolehan berkata, kerasukan apa dia ya? Kenapa bisa begini? Pulang sekolah biasanya agak sore karena mampir dulu lihatnya.
Nggak pernah lagi dia mampir. Dia segera pulang ke rumah, dia segera kerja PR, dia cuci baju sendiri. Sampai malam orang tuanya saya makan, dia berkata, papa mama diam saja. Semua saya yang cucikan. Papanya mulai berkata, paling cuman hari ini. Besok pasti sudah kembali. Gak mungkin lah bertahan lama. Besok harinya hal yang sama terjadi Bapak Ibu. Dia bersih-bersih rumah, dia masak sarapan, dia kerja PR sendiri, dia cuci baju orang tuanya, cuci bajunya, dia cuci piring setelah makan. Hari kedua orang itu pikir, lumayan lah ya, hebat bertahan 2 hari. Tapi besok pasti kembali. Hari ketiga masih melakukan. Hari keempat masih melakukan. Hari kelima masih melakukan Bapak Ibu. Sampai orang tuanya berpikir gini, benar-benar anakku sudah berubah. Maka hari ke-6 orang tuanya bangun, orang tuanya berpikir pasti sudah beres. Begitu buka pintu, waduh Bapak Ibu, belum dipel, belum disapu. Apa yang orang tuanya pikirkan Bapak Ibu? Ini orang tua yang baik, pasti mikir gini, jangan-jangan anakku sakit nih. Maka orang tuanya segera ke kamar anaknya masih tertidur gitu ya, diperiksa dahinya panas, enggak panas. Orangnya pikir, mungkin sudah 5 hari berturut-turut kerja capek dia. Udah istirahat dulu aja. Tapi sebelum orang tuanya keluar, di sudut samping ranjang anaknya ada meja kecil. Ada amplop Bapak Ibu. Tulisannya untuk papa dan mama. Karena tulisan untuk papa dan mama diambil amplopnya, keluar Bapak Ibu. Lalu di luar dibaca. Kira-kira isi suratnya adalah seperti ini. Untuk papa dan mama. Tentu papa dan mama tahu apa yang sudah saya kerjakan selama 5 hari ini. Maka berikut perincian biaya yang perlu papa dan mama keluarkan gitu ya. Hari pertama dia ngerjakan apa dan apa. Total adalah 20.000 begitu ya. Hari pertama 20.000, hari kedua 20.000, total 5 hari, 5 kali 20.000 sama dengan 100.000. Wah, ini anak pintar Bapak Ibu. Diskon, ada diskon 50%, lumayan kan ya. Diskon 50%, 50.000. Total yang perlu dibayarkan 50.000. Catatan di bawah, tolong nanti sore uangnya disiapkan. Tertanda anakmu. Anaknya begitu bangun, lihat suratnya hilang, anaknya tahu hari ini dia akan masuk ke toko mainan tersebut nanti sore, dia akan bisa beli. Kenapa? Ada 50.000. Dia berangkat sekolah senang, pulang sekolah lebih sukacita. Sampai di rumah orang tuanya masih bekerja, tapi dia lihat ke kamarnya, di meja tempat surat tadi ada amplop balasan. Tulisannya untuk anakku. Waduh, senang mulai diambil, dipegang-pegang, dalamnya ada isi kok, bukan amplop kosong. Maka kemudian dipegang-pegang kok cukup tebel ya. Apakah 50.000 tebel? Jangan-jangan 10.000 kali 5, lumayan kan ya. Dibuka Bapak Ibu. Isinya adalah surat balasan. Isi suratnya kira-kira begini. Untuk anakku, terima kasih 5 hari ini sudah menolong banyak pekerjaan papa dan mama. Papa dan mama akan memberikan apa yang kamu harapkan tersebut. Tapi sebelum papa mama berikan, berikut daftar perincian biaya yang perlu kamu bayarkan kepada papa dan mama. Diperinci Bapak Ibu, biaya melahirkan sekian juta. Biaya susu dari umur sekian sampai sekian juta. Wah, semuanya itu totalan Bapak Ibu. Biaya baju, biaya mainan, biaya sekolah, biaya ini dan itu. 2 lembar bolak-balik Bapak Ibu. Dan tidak ada potongan. Total sekian ratus juta Bapak Ibu. Hutang papa dan mama 50.000. Dikurangi hutangmu ke papa dan mama sekian ratus juta. Tapi ada catatan. Catatannya apa? Enggak perlu dibayar. Karena papa dan mama memberikan semua ini karena sayang kepada kamu.
Masalah papa mamanya pulang, si anak itu datang, dia peluk, dia rangkul papa mamanya. Dia berkata, "Pak Mama, 50.000 nggak usah dibayar. 50.000 nggak usah dibayar. Harusnya memang aku bantu papa dan mama. Bukan untuk dapat sesuatu lagi. Harusnya aku membantu papa dan mama. Karena aku sayang papa dan mama. Yang sudah sayang terlebih dahulu kepada saya." Berapa banyak di antara kita seperti anak kecil ini. Kita masih tuntut kepada Tuhan. Padahal dia sudah membuka tangannya. Mati di salib. Membayar hidup setiap kita. Maka hari ini maukah kita setiap kali kita melakukan aktivitas rohani. Baca Alkitab, beribadah, memuji Tuhan, berdoa, puasa, apapun. Bukan untuk mendapat sesuatu. Tapi karena mengingat salib Kristus. Salib yang sudah menyelamatkan. Dan bukti kasih terbaik bagi kita. Mari kita tundukkan kepala. Saya memberikan waktu pada kita sejenak untuk mengambil waktu teduh, mengoreksi hidup setiap kita. Pertanyaan untuk kita, sudahkah kita mengasihi Tuhan? Tapi bukan sekedar melakukan sesuatu, bukan sekedar seperti yang kita pikirkan dan bayangkan. Tapi sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh kasih kita kepada Tuhan? Bukan karena mengharapkan sesuatu yang lain. Tapi sungguh-sungguh kita mencintai Dia. Mari kita selidiki hidup kita. Jikalau kita dapati hidup kita, fokus kita bukan lagi kepada Tuhan. Mohon ampun. Datanglah dan berdoa memohon ampun daripada. Kalau kita selidiki hidup kita, dan kita dapati kita belum mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita masih merendahkan salib Kristus karena menganggapnya kurang. Mari kita mohon ampun. Kita mohon penyuciannya. Dan kita mohon anugerah Tuhan. Kembali menopang, menguatkan hidup kita. Untuk belajar mengasihi Dia lebih dan lebih lagi.